Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan mengawali season yang baru, season ketiga. Wah, nggak kerasa ya, 2 season sudah kita lewati. Dan ini kita akan masuk ke season yang ketiga. Pastinya tambah seru, tambah dalam lagi, tambah asik lagi. Yang mudah-mudahan tayangan-tayangan ini bermanfaat untuk siapapun yang menyaksikannya. So, tidak berpanjang lebar, seperti biasa akan kembali bersama Mas Sony Wicaksono. Mas Sony, apa kabar? Kang Abu, Alhamdulillah. Oke, sampai juga kita ke season 3, Mas Sony. Selamat ketemu semuanya. Selamat ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sony yang udah selama 2 season ini memberikan penerangan, memberikan ilmu, memberikan kesadaran kepada kita. Dan gak sabar untuk nunggu season ketiga ini. Pasti kan excited sekali nih melanjutkan apa yang sudah kita bahas gitu. Kemarin kita udah mengupas tuntas tentang Al-Fatihah. Banyak hal-hal baru, banyak hal-hal yang lebih dalam gitu ya, yang kita pahami dari pemaknaan yang mungkin itu sehari-hari kita baca, tetapi setelah kita renungkan lagi, setelah kita telah lagi, ternyata banyak makna yang mendalam. Dan pada kesempatan sekarang kita akan masuk ke season 3, season yang terbaru. So, kita season 3 ini mau cerita apa Mas Sony? Jadi kita mau bahas tentang Iqra ya. Jadi tema besarnya tuh Iqra. Iqra itu artinya kan pembaca atau pembelajaran gitu ya kira-kira. Jadi bagaimana kita bisa menggali atau bertemu dengan hakikat hidup ini, yaitu untuk pembelajaran dan bagaimana cara bisa belajar, membaca, kemudian bisa mengakses beberapa kesadaran-kesadaran yang nggak ada di buku, nggak ada di YouTube, nggak ada di mana-mana. yang bersumber langsung dari diri kita yang sejati, kira-kira begitu. Tapi ya kita bahasnya step by step aja, pelan-pelan gitu ya, sampai nanti akhirnya mudah-mudahan ini bukan sekedar teori, tapi juga sebuah pengalaman, kira-kira gitu. Jadi topik besar dari season 3 ini adalah Iqra gitu ya Mas Sony. Sesuai dengan apa ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama juga kan disuruh Iqra gitu. Apa sih yang di Iqra dan seterusnya, dan di season ini kita akan kupas tuntas. So, episode kali ini kita akan berbicara diawali dengan The School of Life. Bukan begitu Mas Sony? Kita akan berbicara tentang School of Life. So stage is yours. Silakan Mas Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Kang Abu dan teman-teman di grup Anggur ya, dan teman-teman yang melihat acara ini. Di season 3 ini pertama kali kita akan bahas tentang School of Life. Saya mau cerita begini ya. Hidup itu pada dasarnya adalah belajar kan gitu, pembelajaran. Maka katanya ada penyempurnaan jiwa ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kalau di dalam bahasa Al-Quran disebut seperti itu ya. Lalu kemudian hidup ini pada dasarnya adalah pembelajaran. Nah, kita akan bahas di dalam episode kali ini apa disebut pembelajaran, kemudian di mana kelasnya, siapa gurunya, bagaimana materinya, sarana belajarnya apa dan sebagainya gitu. Secara awal dulu ya, kira-kira gitu ya. Nah, pertama, jadi kita tuh kenapa sih harus hidup? Dulu kan waktu kita lahir, apakah pernah bertanya, apa sampai sekarang di umur ini nih pernah nggak ada pertanyaan, kenapa saya harus hidup gitu kan? Saya nggak minta, kira-kira gitu kan. Apalagi kalau pakai otak dipikir, kenapa ya saya harus hidup, punya orang tua si A, si B, lalu hidup di Indonesia, lalu kemudian lahir, lalu kemudian mengalami berbagai macam pengalaman dan sebagainya, itu tuh buat apa gitu kan? Itu pernah nggak ada pertanyaan seperti itu gitu ya? Nah, itu penting sekali untuk sebagai landasan untuk akhirnya nanti kita bisa belajar. Karena kalau kita nggak sadar hakikat hidup ini tujuannya apa, ya kita nggak akan bisa sampai kepada kesadaran untuk pembelajaran itu sendiri. Jadi hidup itu pada dasarnya adalah sarana untuk kita menamatkan pelajaran spiritual gitu. Jadi pelajaran spiritual itu kita tamatkan
melalui hidup ini gitu ya. Nah, kenapa saya bilang pelajaran spiritual dikata ya, spirit itu bahasa Inggris kan, bahasa Indonesianya itu roh gitu. Jadi hidup itu adalah sarana atau tempat kita untuk menamatkan pelajaran-pelajaran untuk roh kita. Nah, kenapa roh? Karena roh itu yang disebut sebagai diri kita yang sejati, yang tidak kenal mati, tidak kenal sakit, tidak terbatas, dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk roh kita itu bisa mengalami pembelajaran, maka Tuhan ciptakan segala-galanya ini. Mulai dari alam semesta yang luasnya luar biasa, sampai Tuhan menciptakan bumi tempat kita tinggal, menciptakan binatang, hewan, termasuk menciptakan badan kita sendiri atau bumi yang kecil ini. Ini semua adalah untuk pembelajaran roh gitu. Atau pembelajaran. Jadi roh kita itu lagi sekolah, dikasih kesempatan sama Tuhan untuk belajar gitu kan. Di dalam hidup ini gitu. Makanya kita lahir gitu ya. Nah, jadi kita itu adalah makhluk spiritual yang belajar menggunakan tubuh fisik gitu. Jadi tubuh fisik sebagai sarana. Kita itu bukan tubuh fisik yang diberi Tuhan, roh sebagai sarana. Nah, bisa bedain nggak ya? Saya ulang ya. Kita itu adalah makhluk spiritual, diri kita yang sejati, yaitu roh, yang diberikan sarana dalam bentuk tubuh fisik ini. Ada otak, ada tubuh fisik, segala macam gitu. Nah, kita itu bukan tubuh fisik atau otak dan segala macam satu paket ini yang diberikan fasilitas roh. Karena apa? Karena badan fisik, otak, segala macam itu sementara. Dia akan mati, dia akan sakit, dia akan dikubur, dia akan hilang. Kalau yang dikubur semuanya jadi tanah gitu kan, yang dibakar jadi debu gitu, hilang gitu. Jadi berarti yang disebut sebagai siapa yang belajar bukan badan fisik ini yang belajar. Badan fisik ini hanyalah fasilitas atau sarana yang Tuhan berikan untuk sesuatu yang tidak terbatas, yang abadi, yang nggak pernah kenal mati, nggak pernah kenal hilang, ada terus, karena itu bagian dari roh Tuhan juga, yang akan melakukan pembelajaran gitu ya. Jadi semua badan, fisik, segala macam itu adalah fasilitas. Jangan salah gitu. Jadi yang kita harus sadari itu adalah yang roh itu gitu, atau spirit itu sendiri gitu ya. Nah, untuk itu Tuhan memberikan kita hati, jiwa, badan fisik dan sebagainya gitu. Nanti coba saya gambarin gimana sih ininya, apa namanya, gambarnya kira-kira mekanismenya itu ya. Nah, untuk itu Tuhan memberikan kita hidup di alam 3 dimensi ini ya, ada dimensi ruang, waktu, dan tempat untuk kita belajar. Tuhan memberikan kita sesama gitu kan, sama manusia, untuk kita juga belajar. Bentuknya bisa orang tua, bisa anak, bisa teman, bisa musuh, bisa siapapun gitu ya. Yaitu untuk kita belajar. Tuhan dikasih benda-benda untuk kita belajar. Alam semuanya tuh, binatang, hewan, itu adalah fasilitas untuk kita belajar. Suara saya agak putus-putus ya Kang Abu. Oh, ini ada networknya agak low, Mas Sony. Mas Sony bentar ya, aku mute dulu sebentar, coba ya, sebentar. Sorry. Oke. Ntar kita tunggu dulu. Ini kayaknya networknya. Oke, boleh coba di unmute lagi Mas Sony. Ya, sekarang gini. Oke, sip, aman, udah kembali. Oke. Jadi semua itu adalah fasilitas kita untuk belajar gitu kan. Nah, kita punya ruang-ruang kelas ya, misalnya ruang kelas kita sekarang hidup di Indonesia, ini ruang kita untuk belajar. Untuk belajar apa? Misalnya ada materi pelajarannya juga, misalnya untuk orang-orang tertentu yang rohnya itu harus lebih sabar kepada Tuhan, di dalam hidup ini banyak diberi cobaan-cobaan gitu misalnya. Ya, jadi supaya rohnya itu belajar untuk sabar gitu. Untuk rohnya yang supaya lebih bersyukur kepada Tuhan,
Tuhan memberikan misalnya beberapa fasilitas-fasilitas atau apapun, dikasih oksigen, dikasih makan, dikasih kekayaan ya. Kalau roh itu kan nggak pengen makan, bener nggak? Nggak ada bernapas juga roh itu, bener nggak? Nggak ada perlu barang-barang gitu kan. Tapi semua itu dikasih dalam bentuk fasilitas tadi, badan fisik atau alam fisik ini, supaya ketika kita dikasih misalnya oksigen untuk bernapas, kita pandai bersyukur gitu. Nah kalau pandai bersyukur, sebenarnya roh itu akan mengalami peningkatan kesadaran dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi semua itu adalah pembelajaran. Bagi roh-roh yang mungkin perlu banyak lebih pasrah, beberapa kali hidupnya dikasih kegagalan misalnya. Kegagalan itu adalah pelajaran buat roh untuk bisa lebih pasrah kepada Allah gitu ya. Bagi roh yang perlu belajar untuk lebih berserah misalnya, dia diberikan sama Allah tuh misalnya penyakit gitu. Kan roh nggak kenal penyakit kan adanya di badan. Tapi dengan badannya sakit, rohnya bisa belajar untuk saya lebih berserah kepada Allah gitu. Bagi yang perlu pelajaran tentang bagaimana ego gitu ya, ego pribadi segala macam, kepentingan diri sendiri segala, diajarin pelajaran untuk berbagi misalnya, sedekah gitu. Nah itu semua pelajaran itu untuk roh kita supaya nggak mementingkan dirinya sendiri gitu dan sebagainya. Semua itu banyak pelajarannya dan banyak mata pelajarannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang hidupnya lagi misalnya sakit, itu lagi ada mata pelajaran misalnya untuk lebih pasrah dan berserah gitu. Nah itu semua pelajaran gitu. Jangan dianggap itu tuh azab atau mungkin musibah, hukuman dari Allah gitu. Enggak. Ujung-ujungnya kita akan melewati semua itu gitu. Tapi apakah pertanyaannya, apakah rohnya belajar nggak waktu mengalami itu? Itu yang jadi masalah gitu kan. Karena kadang-kadang kita nggak sedang sadar bahwa waktu kita mengalami misalnya tadi saya sebutin mendapat anugerah, bisa bernapas misalnya, atau bisa makan, bisa apakah rohnya bersyukur apa enggak gitu. Apakah cuman badannya, fisiknya doang yang bilang alhamdulillah tapi nggak sampai ke rohnya misalnya. Nah itu, jadi kadang-kadang pelajarannya diberikan tapi rohnya nggak belajar gitu. Itu yang paling penting gitu. Nah ujung-ujungnya kalau pelajaran semua udah ditamatkan, ya kita nggak perlu mengalami kehidupan, kira-kira begitu. Ya kan kembali ke Allah dengan seutuhnya itu. Jadi semua itu adalah sarana pembelajaran. Nah, kalau kita belajar, maka itu ada sarana belajar. Saya mungkin gambar sedikit ya, gambar sedikit supaya jelas ya. Silakan. Abu boleh saya share silakan, screen ya? Mas Ani, silakan. Oke, sebentar ya. Lantai HP dulu. Oke, nah jadi bentuknya seperti ini nih kira-kira ya. Jadi di sini misalnya jiwa gitu ya, atau soul. Di sini misalnya ada hidup gitu ya, atau life gitu ya. Di sini ada hati gitu ya, heart. Kita sebutnya hati atau inner heart ya, atau hati nurani gitu kan. Nah di sini misalnya ada fisik gitu, badan, body ya, body. Kemudian ada otak termasuk semua di situ ya. Nah di sini tuh kait semua begini. Nah di tengahnya nih ada diri kita yang sejati nih. Ini our spirit. Nah ini yang belajar. Atau true self atau diri sejati ya. Diri sejati. Nah di dalam diri sejati ini, jadi kalau diri sejati ini roh ya. Sebenarnya roh itu kalau menurut orang Jawa tuh ada 3 sih sebenarnya. Jadi roh itu, sebelum saya bahas roh, saya bahas satu persatu dulu. Jadi hati ini adalah utusan Tuhan ini.
ini adalah utusan, ya, yang memberikan kita dan mengantarkan kita kepada nanti akhirnya diri yang sejati yang di dalam sini. Tapi sebelum diantarkan ke dalam sini, ini utusan di mana kita dibimbing sama Allah tuh, sama Allah nih di sini, lewat sini nih, hati ini. Hidup itu adalah pelajarannya gitu, mata pelajaran. Jadi mata pelajarannya itu hidup, pelajarannya atau subjek ya, subjeknya. Nah kemudian badan ini adalah sarana, badan ini sarana ya, hidup juga bisa jadi sarana ya. Facilities ini, semua facilities. Soul ini adalah rapotnya gitu. Jadi semua pahala, dosa, semua tuh tercatatnya di soul, di jiwa ini gitu. Nah di dalam jiwa ini ada diri kita yang sejati atau disebut sebagai true self gitu. True self ini kalau di dalam roh namanya roh ruhani gitu ya. Atau orang Jawa bilangnya ruh ingsun misalnya. Atau ruh pribadi gitu. Artinya nih roh kita gitu. Ini roh kita. Diri sejati kita. Nah, di dalam roh itu ada lagi namanya roh Allah gitu. Atau disebut sebagai zat Allah gitu. Ini ada perbedaannya Kang Abu antara roh Allah sama roh kita gitu. Nah, kalau roh kita itu kenal kotor. Kalau roh Allah itu roh yang suci gitu, yang nggak pernah kotor oleh apapun gitu. Dan roh Allah ini adalah sumber dari semua roh, yaitu termasuk roh kita sendiri, kira-kira gitu. Nah inilah sebenarnya mekanismenya begini gitu kira-kira. Jadi kalau kita bilang kita hidup ini adalah mata pelajarannya. Jadi hidup kita ini mata pelajarannya atau subjeknya. Jadi makanya tiap orang punya mata pelajaran beda-beda tergantung dari kebutuhan dari diri kita yang sejati itu untuk sekolah gitu ya. Lalu kemudian badan, otak, fisik, semua sarana-sarana fisik lah ini ya, termasuk materi segala macam nih. Materi itu maksudnya alam materi ya, kekayaan, apa, semua itu adalah sarana ya. Termasuk orang lain kan semua masuk fisik nih. Binatang, hewan, tumbuhan, semua itu adalah sarana aja. Nah, kemudian rapotnya itu ada di soul. Jadi semua pahala, dosa, kalau orang bilang karma, segala macam itu adanya di jiwa yang akan dibalas gitu ya. Nah, hati ini adalah utusan Allah yang akan sebenarnya menunjuki kita kepada kebenaran, tapi nggak sepenuhnya benar, karena masih ada unsur di luarnya, di kitanya. Lalu sebenarnya dari hati ini kita akan dibawa masuk ke dalam, yaitu ke dalam roh pribadi, dan yang paling dalam sebenarnya adalah zat Allah itu sendiri. Nah, jadi kalau ini roh ini boleh dibilang ini utusan Allah, di dalam diri kita tuh ada Allah yang sejati. Makanya ada yang bilang roh Allah ada di mana? Allah dekat kan. Kalau di surat 50 ayat 16, Allah lebih dekat dari urat lehermu gitu. Nah, Allah itu di mana saja kamu berada, Allah ada gitu. Jadi di dalam kita ada Allah. Tapi kita juga berada di dalam Allah, kira-kira begitu. Nah, itu susah diomongin ya, kira-kira begitu ya. Apa susah dijelasin. Jadi di dalam diri kita yang paling dalam tuh ada lagi roh Allah yang benar-benar suci, murni, dan isinya 100% hakikat kebenaran, kira-kira begitu. Nah, sekolah itu ini mekanismenya kira-kira begini. Jadi semua itu mata pelajaran, yang fisik-fisik ini hanya sekedar sarana, rapotnya ada di jiwa, putusannya ada di hati, lalu yang belajar adalah yang di dalam ini, diri kita sejati yang di dalam, dan di dalam diri sejati ada guru yang sejati juga, yaitu zat Allah atau roh suci atau ruhullah, zat Allah. Nah, kebanyakan manusia itu belum sampai ke hati, dia sampainya masih ke sarana atau fisik, yaitu otak. Jadi dia belajar spiritual, ngaji segala macam masih pakai otak. Nah, biasanya kalau di otak nih di luar terus. Tapi kalau udah mulai kita belajar mengenai hati ini akan mengajak kita semakin ke dalam gitu. Biasanya orang juga belajar spiritual itu bergantung kepada guru yang di luar.
Jadi dia belum sampai kepada pembelajaran untuk mengantarkan dia kepada guru yang di dalam ini yang paling sejati, yaitu Zat Allah itu sendiri. Biasanya orang juga belajar spiritual itu punya keterbatasan atau pembatasan diri, di mana saya tidak mungkin belajar langsung dengan guru sejati saya. Atau mungkin dia punya guru di luar yang akhirnya dia bergantung kepada guru di luar, sehingga guru itu tidak membawa dia kepada guru yang di dalam. Padahal guru yang sebenar-benarnya itu hanyalah guru yang mengantarkan kita kepada guru kita masing-masing yang ada di dalam sini. Makanya bahkan guru-guru suci, saya kalau bilang guru suci kayak misalnya Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi segala macam tuh hanya mengantarkan kita kepada yang di dalam. Bahkan dia bilang misalnya di surat 18 ayat 110, saya hanya manusia biasa seperti kamu, gitu kan. Jadi dia sama kita, ya saya nggak ada kelebihan apa-apa. Itu sebenarnya tujuannya untuk jangan mengandalkan kepada dia, tapi carilah guru yang sebenar-benarnya ada di dalam pembelajaran itu, gitu ya. Nah, kita juga punya membatasi, membelenggu diri kita sendiri dengan mengatakan bahwa wah, hanya orang-orang tertentu yang bisa belajar langsung kepada Tuhannya sendiri di dalam. Saya tuh pasti nggak mungkin bisa. Padahal sebagaimana di season-season sebelumnya saya katakan bahwa kita di luar mata pelajaran kita boleh beda. Saya merahin ya. Ininya boleh beda nih. Fisik kita boleh beda. Jiwa kita mungkin beda juga. Tapi di dalam ini semua sama gitu. Jadi semua orang itu punya kemampuan, capacity yang sama untuk bisa mengakses Tuhannya masing-masing atau Tuhan di dalam dirinya masing-masing, kira-kira begitu. Nah, jadi tadi udah saya jelasin sesuatu ya, bedanya rohani sama zat Allah tuh apa. Kalau rohani itu masih ada kitanya, masih ada kotoran-kotoran kita. Tapi nanti kalau lebih dalam lagi, roh Allah ini benar-benar yang murni, suci, dan membimbing kita di dalam pembelajaran. Nah, sebenarnya kalau si ruh kita itu nanti sudah mengalami pembelajaran, maka sebenarnya roh ini akan mengalami banyak peningkatan kesadaran yang dibimbing oleh roh zat Allah ini, sehingga sebenarnya dapat menjadikan roh kita itu menjadi roh yang sikapnya mulia. Makanya Nabi Muhammad dibilang, saya itu tidak diutus main hanya untuk merubah akhlak kan, untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, itu semua kalau rohnya berubah, maka perubahannya ada dilihat di dalam akhlaknya, gitu, kira-kira begitu, di dalam kesehariannya. Nah, makanya dikatakan Muhammad itu artinya terpuji, tertinggi, termulia. Sebenarnya roh yang nanti mengalami pembelajaran dan lama-lama bisa merubah sikapnya kepada Allah, yang refleksinya adalah sikapnya kepada sesama, itu akan menjadi yang disebut sebagai roh terpuji, atau dalam bahasa terpuji itu Muhammad, gitu, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad ketika dia dirubah rohnya itu menjadi terpuji, itu juga sebenarnya bisa, meskipun kita tuh masih nggak ada apa-apanya, tapi berproses menuju ke sana tuh bisa, gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi inilah hidup itu sekolah, gitu. Hidup itu sekolah. Nah, mungkin itu yang mau saya sampaikan secara garis besar, gitu ya, Kang Abu ya, pada kesempatan kali ini. Jadi ini nanti bisa kita perdalam di dalam season 3 ini, kira-kira gitu. Oke, Mas Sony, terima kasih. Ini penjelasan yang sangat simpel tapi dalam banget gitu, dan memudahkan dengan gambar tadi ya, ada bayangan lah gitu. Oke, mungkin kita akan berdialog gitu ya. Nah, Mas Sony di situ tadi dikatakan bahwa ada ruh ingsun sama ruh zat Tuhan gitu. Apakah ini berarti ada dua ruh atau gimana kira-kira, Mas Sony? Silakan. Jadi begini, roh Tuhan itu adalah sumber dari semua roh, termasuk roh kita itu bersumber dari roh Tuhan itu.
Nah, waktu Allah itu membuat kita belajar atau mengirim kita untuk ini kira-kira disuruh pelajaran tambahan gitu ya, di hidup ini untuk sekolah gitu ya. Allah itu tidak meninggalkan roh itu sendiri, roh kita untuk belajar sendiri, tapi dia itu selalu menyertai. Makanya itulah kasih sayang Allah itu ya. Jadi roh kita yang tidak suci ya kan, karena hanya roh Allah yang suci itu disertai oleh roh Allah selalu gitu di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya kemanapun kita pergi, roh ini selalu dibimbing oleh roh Allah gitu. Kira-kira begitu. Ini jangan dianggap ini fisik ya, maksudnya jadi ini ada kayak gumpalan di dalamnya itu ada roh Allah, enggak gitu. Karena ini non fisik semua, nggak bisa dijelasin, roh itu terlalu kompleks gitu. Nah, sehingga sebenarnya kita perlu tahu bahwa setiap saat dalam hidup kita Allah itu sudah siap dan bersedia untuk mengajari kita, menamatkan pelajaran spiritual kita gitu loh, Kang Abu. Kita itu sebenarnya yang memilih cara yang sulit. Sebenarnya Allah menyediakan cara yang mudah, yaitu roh kita langsung belajar kepada roh Allah itu. Tetapi kan kita pilih cara yang susah. Cara yang susah itu ya melalui pengalaman hidup, kepentok-pentok, kejedot-kejedot dulu gitu kan, ngalamin kesalahan, segala macam. Akhirnya dari pengalaman itu kita belajar, dan belum tentu juga dari pengalaman kita belajar juga. Kadang-kadang kita mengulangi lagi. Jadi sebenarnya gurunya itu udah ada gitu loh di depan kita, bahkan dekat sekali gitu, dan bukan di luar loh, di roh itu sendiri gitu, gurunya jadi udah deket banget gitu. Nah, masalahnya muridnya nggak ada di kelas gitu loh. Jadi gimana gurunya mau ngajarin? Muridnya ke kantin ya. Muridnya di kantin melulu, madol melulu gitu. Nah, atau muridnya bilang, wah saya nggak bisa belajar sama guru itu, saya harus belajarnya ya kepentok-pentok di kantin, di mana-mana gitu kan. Jadi artinya kita sendiri yang memilih sebenarnya untuk melalui banyak belenggu-belenggu keterbatasan untuk tidak menyadari bahwa ada guru sejati, yaitu Zat Allah sendiri yang mau bimbing kita. Dan sebenarnya whenever you ready, the teacher is always there gitu loh. Jadi selama kita tuh available, kita itu bersiap gitu ya untuk belajar, gurunya tuh ada gitu loh, nggak pernah pergi gitu loh. Dan yang ngajarin roh kita tuh roh Allah langsung gitu sebenarnya. Tapi kan karena kitanya nggak ngerti ini, jadi kita yang ngajarin roh kita harus pentok-pentok dulu gitu lewat macam-macam pengalaman hidup, kira-kira begitu. Sebenarnya itu hanya sarana. Dikit. Apakah itu yang disebut dengan roh kudus? Itu yang dikatakan roh kudus itu emang roh yang suci apa gimana, Mas Ani? Iya, jadi roh kudus itu ya boleh dibilang roh suci ya, cuman ini yang lebih murni lagi lah, kira-kira begitu. Yang bukan di putusan, tapi benar-benar di dalam diri kita itu ada Zat Allah gitu. Nah sebenarnya Zat Allah ini bukan cuma mengajarkan, tapi membimbing kita di dalam segala-galanya gitu loh. Nah makanya ada kata-kata yang menarik ya. Kalau perbuatan kita itu dibimbing 100% sama roh Allah, maka perbuatan kita itu menjadi perbuatan Allah kan. Gitu. Jadi karena apapun sarana di tubuh kita itu dipakai langsung oleh Allah yang bimbing roh kita langsung gitu loh. Kita udah nggak pakai otak lagi. Tadi kan kita bilang hidup kita bahkan banyak pakai otak, nah bukan hati. Nah jadi masih perjalanannya masih muter-muter dulu gitu, nggak langsung, kira-kira gitu. Okay. Nah jadi makanya dibilang kita itu adalah khalifah Allah. Khalifah itu artinya pengganti loh. Pengganti itu artinya ya ketika roh kita
atau semua sarana itu bekerja menurut kehendak si sang guru sejati itu, ya jadi khalifah yang sesungguhnya gitu. Kira-kira begitu. Nah, memang ini nggak mudah lah. Ini yang penting tahu arahnya dulu gitu loh. Jadi arahnya tuh ke sana supaya nanti roh Allah itu bisa bimbing kita kembali kepada Allah, kira-kira begitu. Karena yang bisa mengantarkan kita kembali kepada Allah ya hanya Allah lah. Nggak ada apapun yang bisa mengantarkan kita gitu loh sampai kembali kepada Allah. Kan kita udah bahas di season sebelumnya bahwa tujuan hidup manusia bukan masuk surga tapi kembali kepada Allah seutuhnya, kan gitu kira-kira. Gitu. Oke, jadi menarik. Iya, nanti kalau kita bahas surga neraka apanya di dalam sekolah, itu liburannya. Holiday ya, holiday. Oh, holiday. Tapi ada orang kan yang holidaynya diajak bapaknya ke Bali ya kan, ada yang holidaynya suruh kerja gitu kan, jadi ada yang holidaynya seneng-seneng, ada yang holidaynya sedih-sedih gitu. Ya, berarti so holiday gitu kira-kira gitu. Oke. Ini pertanyaan otak sih Mas Sony. Ini pertanyaan otak sih. Anyway, kalau kita didatangkan ke sini suruh belajar, berarti kan kita pernah berbuat sesuatu hal yang dalam tanda petik ya, kalau kita sekarang mau pulang berarti kan kita pernah pergi, gitulah logikanya gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih faktor yang menyebabkan kita pergi, dan kita bisa belajar seperti apa dari kesalahan-kesalahan kepergian kita, dan bagaimana prosesnya dalam pembelajaran di School of Life ini gitu. Gimana Mas Sony? Ya pasti kalau pernah kita kembali, yang kembali roh tadi semuanya kan hanya fasilitas. Pasti pernah pergi kan, ya benar gitu. Jadi sesuatu yang kan kembali kepada Allah, berarti ada sesuatu. Cuman kayaknya belum saatnya saya bahas itu sih. Jadi nanti deh kalau udah waktunya kita akan bahas. Tapi yang jelas yang pergi adalah roh, yang kembali juga roh gitu. Jadi pada saat itu belum ada badan fisik dan sebagainya gitu. Iya. Cuman nanti kita kalau udah ada waktunya, dan itu sebenarnya di kitab suci ada, tapi itu ya hakikat banget lah kira-kira gitu. Mungkin pada waktunya kita akan bahas itu. Oke. Dan mungkin ada kaitannya sama 17 ayat 85 gitu Mas Sony. 17:85 itu kan bicara gini nih. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, maksud melainkan sedikit di sini apa sih Mas Sony sebetulnya? Silakan. Sedikit itu bisa pengetahuan yang sedikit, atau sedikit sekali orang yang diberi pengetahuan gitu loh. Jadi ya kita hanya dikasih secuil pengetahuan tentang roh itu, karena roh itu ya itu tadi min ruh itu kan bahasa urusan Tuhan gitu. Iya. Artinya tuh sebenarnya ya di situ bilang ada kehendak Allah juga di dalam roh itu, dan kita hanya dikasih pengetahuan secuil aja. Dan hanya secuil orang juga yang tahu gitu. Jadi makanya saya di sini hanya bahas arahnya aja, bahwa di dalam roh itu adalah roh Allah. Roh Allah itulah guru kita yang sebenar-benarnya. Makanya menarik ya. Manusia itu kenapa pasti ada salahnya. Termasuk yang kita bilang, maaf ya, guru-guru suci gitu ya. Semua pasti ada salahnya kok gitu. Nggak ada yang bebas salah gitu, karena pada ujungnya Allah hanya mau kita belajar kepada roh Allah yang di dalam tadi itu, yang benar-benar murni, suci, nggak kenal salah, nggak kenal macam-macam gitu. Jadi makanya sebenarnya jangan pernah bergantung kepada sosok gitu. Jadi boleh kita berguru sama banyak orang, tetapi kita harus sadar bahwa ada guru yang sebenar-benarnya yang di dalam itu yang kita harus temukan dalam hidup ini gitu. Dan guru itu selalu ada, cuma muridnya yang madol gitu. Muridnya yang terlalu sibuk dengan hidupnya sendiri. Jadi gitu. Jadi kira-kira makanya kita perlu sadar itu. Nah, kalau hidup itu pembelajaran, Kang Abu pengen diajarin langsung sama yang punya kurikulum. Ya, yang nyiptain kurikulumnya gitu, yang paling tahu, atau sama guru biasa-biasa gitu, atau lewat pengalaman di luar gitu,
Misalnya, oh kita belajar tentang bahwa apa ya, gaya gravitasi gitu kan. Gaya gravitasi itu benda kalau dilempar ke atas pasti akan turun ke bawah, betul nggak? Itu di kelas diajarin kan. Kang Abu bilang, gua nggak mau dengar, gua mau nyoba. Oke, coba lempar batu ke atas, lempar batu kena palanya, gitu kejedot gitu kan. Palanya benjol. Oh iya nih gaya gravitasi begini. Tapi kan udah benjol duluan, bener nggak? Belajar juga itu tentang gravitasi gitu. Nah hidup itu begitu, mau dapat pelajarannya, yang mau ngajarin siapa? Apa lewat pengalaman? Benjol dulu boleh gitu. Tapi kadang-kadang orang benjol aja nggak tahu bahwa itu gravitasi kan, banyak orang benjol aja gitu, sekedar benjol tapi nggak pernah belajar, kira-kira begitu. Nah jadi kita mau gimana nih cara belajarnya gitu. Kira-kira begitu Kang Abu. Oke, terima kasih Mas Sony, ini menarik banget dan mungkin kalau ada yang mau diskusi atau bertanya boleh ya, silahkan. Dan ini udah ada beberapa sih, ini ada pertanyaan menarik nih Mas Sony. Bagaimana caranya belajar dengan Allah guru sejati, katanya Mas Sony, silahkan. Ya, di episode ini kita bahas dulu bahwa itulah sekolahnya. Nah nanti, yang gini aja, Kang Abu waktu SD, kelas 1 itu baru mulai belajar dong. Kalau TK kan main-main kan, playgroup main-main lah ya. Baru SD baru mulai pembelajaran gitu kan. Namanya juga taman bermain kan kalau TK. Kalau habis bermain gitu terus SD kelas 1, yang pertama kali diajarin cara apa? Untuk menyerap semua ilmu-ilmu nanti sampai kuliah, sampai S3 tuh, pertama kali diajarin apa? Baca tulis sih. Nah gitu. Makanya gimana cara belajarnya? Ya pertama kali pelajarannya adalah Iqra. Oke. Baca dulu, baru bisa menyerap semua pelajaran-pelajaran sampai S3, sampai postdoktoral dan segala. Kalau nggak pakai bisa baca, mungkin nggak tuh? Nggak mungkin, benar. Nah, mungkin nggak baca itu diajarin di kelas 3 SMP kan nggak mungkin. Nah, jadi ini pembelajaran, makanya Nabi Muhammad pertama kali didatengin, diberikan wahyu pertama adalah baca. Cara bacanya gimana gitu kan? Ya. Cara mekanismenya gimana? Kamu harus gimana gitu kan? Nah itu kira-kira, karena memang pembelajaran itu kan diajarkan dengan al-qalam, dengan perantaraan kolam. Jadi ada bahasa pengantarnya kira-kira begitu. Bahasa pengantarnya itu al-qalam. Al-qalam tuh ya harus dibaca gitu. Nah, jadi caranya bagaimana? Ya pertama kali ya baca dulu, bisa baca. Nah, kalau udah bisa baca, ya kita bisa belajar macam-macam, bisa diajarin macam-macam kira-kira begitu. Oke. Dan ini sangat relate Mas Sony. Dalam membaca kan terkadang berbeda dalam memahami. Apa parameter pemahaman yang sudah menghadirkan ruh Allah? Nah, ini berkaitan banget nih pertanyaannya. Silakan Mas Sony. Parameternya adalah yang paling gampang, orang itu jadi bersifat lebih universal gitu. Oke. Iya, jadi kalau kita belajar sesuatu spiritual yang membuat kita makin sempit pikirannya, hatinya terkotak-kotak, berarti kita arahnya salah gitu. Oke. Karena nanti kita akan terhubung dengan semesta dan melalui semesta itu pula kita belajar gitu. Jadi nggak mungkin kita punya nilai-nilai yang tidak universal. Universal itu kan uni itu satu, first itu sebenarnya ayat kan. Jadi satu kesatuan gitu. Semua itu satu kesatuan. Dan arahnya yang kayak tadi saya bilang, arahnya itu kan membuat atau menjadikan zat Allah itu sebagai guru sejati yang bimbing kan. Nah Allah itu kan sifatnya universal gitu loh. Jadi nggak mungkin kita nanti dibawa kepada satu kotak sempit kira-kira gitu. Nah itu pemahamannya seperti itu. Nah bahwa nanti ada orang yang dibimbing dengan misalnya Al-Quran, ada yang dengan kitab yang lain dan sebagainya itu, yaitu mata pelajarannya bisa atau ininya caranya bisa beda-beda, tapi nanti ujung-ujungnya ya begitu kira-kira universalitas itu. Oke. Itu simple tapi
deep gitu ya. Pokoknya universal itu salah satu bagian parameter indikatornya adalah universal itu sendiri gitu. Thank you Mas Sony, terima kasih. Anyway, Tapi ini kayaknya gini silakan. Pak Bu, kita tuh perlu menanyakan diri kita sendiri dulu gitu. Apakah kita percaya bahwa Allah tuh dekat dan bisa mengajari kita langsung gitu? Kalau itu aja udah bilang nggak bisa, saya nih apalah gini, ya udah selesai gitu. Jadi artinya kita nggak bisa membongkar belenggu-belenggu dari pengetahuan yang kita terima sebelumnya, bahwa kita itu semua punya kesempatan yang sama, karena Allah itu mengasihi menyayangi roh kita tuh sama ya, roh saya Kang Abu, di sini ada Mbak Neni, Mbak Tina, Mbak Ati, Mbak Rina, Mbak Bu Farida, Mbak Ririn, semua nih sama gitu. Jadi nggak ada yang beda-beda gitu. Jadi jangan menganggap bahwa saya pasti nggak bisa. Kalau yang itu si ini bisa ya. Kalau udah ada belenggu seperti itu, ya itu akan membuat belenggu kita sendiri gitu kira-kira. Itu harus ditanya dulu. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa kita seperti itu, dan harus lewat sebuah pertanyaan yang dijawab dirinya sendiri. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mas Sony. Dan ini juga ada pertanyaan yang relate sama Iqro tadi. Apakah tahap sebelum Iqro harus ada tahapan kegelisahan, keresahan, ya mungkin ada ketakutan dulu atau apapun lah gitu ya, yang menghantarkan dia menuju kepada kesadaran yang lebih dalam gitu. Silakan. Pasti ada sebuah pertanyaan-pertanyaan. Jadi kisah di dalam Quran, misalnya surat 6 ayat 75 sampai 80 ya, tentang Ibrahim yang mencari Tuhan misalnya gitu. Dia melihat bintang, melihat matahari, itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita gitu, yang nanti akhirnya berujung kepada petunjuk. Makanya kata-katanya kan wawadolan fahada, dan kamu berada dalam keadaan bingung, lalu Allah memberi petunjuk, kira-kira begitu. Sebenarnya kebingungan itu awal dari sebuah petunjuk gitu. Nah, pembingungan itu dari pertanyaan-pertanyaan yang berasal di dalam diri kita sendiri. Gitu. Jadi kegelisahan, nah beda dengan kegelisahan ya. Kegelisahan itu hati kita kalut gitu biasanya. Nah kalau udah hati kalut, pikiran kalut, kita biasanya nggak akan mendapatkan petunjuk. Tapi kalau kebingungan yang berasal dari kesadaran yang ada di dalam, yang otak kita nggak bisa jawab, nah itu biasanya sebuah tanda-tanda awal untuk kita mendapat petunjuk, kira-kira gitu. Oke. Dan ini juga ada berkaitan sama ini. Mas Sony, catatan yang ada di Lauhil Mahfuz dengan roh itu hubungannya gimana? Kalau kita hidup ini untuk belajar, nah kan ada sering tuh catatan di Lauhil Mahfuz dan seterusnya gitu. Silakan. Ini kalau bahas Lauhil Mahfuz tuh complicated banget ya. Jadi karena di satu sisi ada ayat yang mengatakan surat 57 ayat 22, 23. Lalu kemudian surat 6 ayat 59. Surat 6 ayat 59 yang mengatakan bahwa semua itu udah tertulis. Jadi kayaknya semua itu udah tertulis gitu. Tapi ada juga misalnya surat 13 ayat 11 mengatakan bahwa Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasibnya sendiri, misalnya begitu. Nah itu juga mengatakan bahwa semua itu ada free will atau ada kehendak kita sendiri. Nah itu rada complicated, dan dua-duanya benar gitu. Tapi saya nggak akan bahas di sini. Nanti kita bahas aja di bagian itu gitu. Karena kalau nggak ntar jadi pembahasannya ke arah ini itu jauh kan gitu ya, karma bahas karma atau itu tuh so complicated. Nah saya harus bahas dulu tentang kesadaran bahwa kita ini hidup sekali atau hidup berulang kali misalnya. Nah itu harus dibahas di situ. Kalau nggak akan ngerti. Nggak akan ngerti hidup ini udah ditentuin atau pilihan kita sendiri, kira-kira gitu. Tapi itu bahasan yang rada kontroversial.
Jadi kalau bisa saya tunda dulu sampai saatnya gitu. Sampai udah siap ya Mas Sony. Oke. Karena banyak orang yang nanti pasti kontroversi gitu. Oke. Nah, mungkin ini tips and tricks simple atau apapun gitu ya yang akan jadi bisa kita praktikan gitu. So, apa sih praktik sehari-hari yang tetap kita keep on track dalam pembelajaran School of Life ini, yang tetap bisa untuk belajar siruhnya itu, belajar untuk kembali dan seterusnya itu, dan apa sih tips and trick dari Mas Sony yang harus kita lakukan gitu hari-hari yang benar-benar jadi rutin gitu kira-kira, atau jadi sesuatu hal yang ya balik lagi ya itu jadi kebiasaan atau ritual lah dalam tanda petik gitu. Silakan Mas Sony. Sudah kita bahas beberapa kali di season sebelumnya, di episode sebelumnya bahwa tadi juga udah saya bahas bahwa gurunya itu udah ada di depan kita, ya kan? Kitanya yang nggak ada di kelas. Kita tuh sibuk kemana-mana, ya. Kita tuh pikiran kita sibuk melayang kemana-mana tiap hari, ada rutinitas segala macam. The only thing yang kita bisa lakukan ketika kita belajar itu being available atau menjadi ada di kelas, kira-kira gitu. Nah, ada di kelas itu maksudnya tidak sibuk pikirannya, tidak sibuk dengan rutinitas segala macam, dengan pikiran, dengan segala macam, untuk bisa bertahanut, bermeditasi. Kita lihat aja lah, dulu Nabi Muhammad juga sebelum mendapatkan petunjuk itu, bertahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Ramadan terutama ya 40 hari dan hari-hari biasa, dia selalu ke Gua Hiro gitu loh, untuk ada di kelas gitu. Karena kalau di rumah, di pasar dia nggak bisa gitu. Jadi awal-awalnya dia ke Gua Hiro untuk ada di kelas itu. Dan orang-orang yang mendapat pencerahan kan semua begitu, untuk bisa diam, untuk ada di kelas gitu loh. Nah, jadi kita itu sebenarnya secara Islam diajarkan untuk setiap malam bangun di malam hari ya, untuk bertahajud atau membangunkan kesadaran. Tahajud kan tadi bangun kan, yang bangun kan kesadarannya. Untuk diam di surat 17 ayat 78 sampai 80 atau surat 73 1 sampai 8 misalnya, bangunlah kamu di malam hari sepertiga malam, lalu dikatakan pada saat-saat itu aku akan menurunkan perkataan-perkataan yang berat, yaitu hakikat-hakikat segala macam kan. Itu kan udah dikasih fasilitasnya gitu loh. Karena dikatakan di surat 78 misalnya, kalau kamu di siang hari kamu sibuk banyak urusannya, kata Allah gitu. Ya kan? Nah, jadi itu udah dikasih tahu sebenarnya untuk mengakses itu dengan cara tahajud. Tahajud di sini secara hakikat berarti bangun di malam hari dan bermeditasi gitu kan kira-kira. Nah, itu udah dikasih tahu, dan orang Islam itu di Al-Quran mendapat satu fasilitas yang luar biasa, karena ada seperti itu gitu loh, ada ritual yang kalau tadi Kang Abu bilang ritual itu seperti itu. Jadi nanti kalau sudah bisa istilahnya kenal sama gurunya dan kemudian bisa mengenali dan membangkitkan kesadaran dirinya ya lewat tadi rohaninya bertemu dengan roh Allah gitu ya, melalui sebuah peristiwa yang setiap orang beda-beda caranya dan waktunya. Jadi jangan kemudian baru aja 2 hari udah nanya kapan nih kok nggak ketemu gitu. Oke. Yang nentuin jadwalnya kan bukan kita gitu. Iya kan, yang kan Allah yang nentuin jadwalnya. Tapi pasti terjadi dong gitu, kan gitu. Oke. Nah, jadi iya tadi surat 73 1 sampai 7 ya, bukan 8 ya. Tadi saya sebutnya 73 1 sampai 8 ya. Ada koreksi. Oke, terima kasih. Jadi gitu Kang Abu. Jadi itu yang harus dilakukan. Intinya tuh meditatif gitu. Meditasi itu adalah ritualnya, meditatif itu adalah a state of being atau keadaan diri. Jadi kalau seseorang itu sudah sering meditasi, maka dirinya menjadi bersikap meditatif. Nah, kalau udah bersikap meditatif, lagi nyupir, lagi masak, lagi apapun bisa. Makanya
setelah Nabi Muhammad misalnya berkenalan atau menemukan guru sejatinya, ya dia di mana aja wahyu itu turun kan. Lagi perang turun, lagi di pasar turun, lagi di mana-mana bisa turun gitu. Kira-kira begitu. Jadi kelasnya itu melebar. Yang tadinya misalnya kelasnya hanya di jam 2 sampai jam 4 pagi misalnya, sekarang kelasnya jadi 24 jam kira-kira gitu. Kita ada di kelas terus kira-kira. Ya kalau kita ada di kelas, ya gurunya pasti ada dong. Gitu. itu kalimat yang keren sih Mas. Kitanya jarang ada di kelas sih, itu keren sih. Thank you Mas. Itu reminder yang asik gitu. Oke, mungkin ini berkaitan sama fisik gitu ya. Sejatinya ikro itu melalui bagian tubuh yang mana Mas Sony? Apakah ada bagian tubuh tertentu yang harus kita ikro atau seperti apa gitu? Silakan Mas Sony. Nah, ini mau saya bahas di episode kedua tentang ikro itu apa gitu kan. Tapi ya itu tadi saya hanya bilang bahwa kalau kita mau belajar, pelajaran pertama itu pasti membaca. Membaca, yaitu ikro gitu. Nah, gimana caranya? Kemudian apa bedanya baca buku sama baca ikro? Lalu kemudian apa nanti sabar ya, episode kedua aja kita bahas. Okay. Maaf ya, saya banyak PR-nya nih untuk. Ya, emang gitu sih Mas. Kalau nggak, soalnya kalau sepotong-sepotong juga nggak enak, belum siap juga, belum nggak pas juga. Jadi memang ngerti juga gitu ya. Baru paham kadang-kadang kenapa sih seorang yang guru atau yang ditanya yang begitu ada pertanyaan tuh suka hold dulu gitu. Belum ya tahu gitu kapasitasnya karena mungkin belum siap atau belum terbuka dan seterusnya, dan pasti ada timing yang terbaik. Gitu kan ya Mas Sony ya? Betul. Dan kalau di Quran sendiri kan 25:32 dan 17:106 dikatakan pelajarannya akan turun berangsur-angsur. Ya. Bagian demi bagian agar akan diperkuat hatimu dengannya. Jadi kalau pelajaran tuh dikasih brok sekaligus gitu, kita nggak akan sempat belajar. Nah, makanya pelajaran juga bertahap, berjenjang gitu. Jadi step by step deh. Saya juga nggak tahu besok mau ngomong apa sebenarnya di episode berikutnya. Tadi aja kita ngobrol sama Kang Abu, berubah kan tadi judulnya gitu kira-kira gitu. Baru last menit berubah. Jadi kita lihat aja ntar. Suka gitu ya Mas Sony ya. Itu ternyata dikirain dialami cuman sendiri gitu, taunya juga memang. Karena iya. Sejujurnya awal ini episode 1 ini saya udah bicara WA Kang Abu semalam, kita bahas tentang ikro ya gitu. Tapi begitu tadi beberapa menit sebelumnya tuh kok ikro, kita belum bahas mengenai ini dulu deh. Gitu. Iya, ternyata ini opening yang sangat oke banget untuk masuk ke ikro nanti gitu. Iya benar Mas. Karena guru sejati itu kita harus sadar dulu gitu. Kadang-kadang orang mau ngaku bahwa dirinya punya guru sejati aja nggak bisa gitu, kira-kira gitu, bahwa Tuhan tuh di dalam dirinya aja nggak bisa. Gitu kira-kira gitu. Okay. Dan maaf ya tadi saya katakan misalnya hati, tadi gambar saya mana nih? Nah ini nih, sorry ya, saya share screen lagi ya. Ya. Ini ya, hati ini adalah utusan kan di atas. Oh ya. Di atas itu ada hati sebagai utusan. Jadi utusan Tuhan itu untuk apa sih arti utusan? Utusan itu adalah yang diutus Tuhan tapi bukan dia, benar nggak? Nah ini yang sebenarnya akan mengantarkan kita kepada yang mengutus. Yang mengutus juga di dalam, yaitu Zat Allah itu sendiri gitu. Nah makanya menarik kan? Di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa nanti coba dibaca tuh surat 49 ayat 7. Oke. 49 ayat 7 ya. Tadi kita nggak ada yang buka. Oke, surat 49 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 49 ayat 7. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti Oke, silakan. Bentar Kang Abu. Wa'lamu, ketahuilah ya, anna fikum Rasulullah gitu. Fikum ini fi itu artinya di dalam kamu. Insight gitu ya. Jadi dan ketahuilah sesungguhnya di dalam kamu fikum ada utusan Tuhan gitu maksudnya. Gitu. Nah itu tadi saya bilang ada utusan, ada apa. Ini hakikat ya, secara hakikat, saya nggak bahas secara yang lain-lain. Jadi begitu, Kang Abu. Jadi
Allah itu lengkap deh di diri kita tuh, semua lengkap, sarana belajarnya lengkap, gurunya lengkap, sampai yang bikin kurikulumnya pun nungguin kita kira-kira gitu. Tapi ini muridnya si Geblek ini kenapa nggak muncul-muncul? Kelasnya udah siap, kurikulumnya siap, pembelajarannya siap, laboratoriumnya siap, muridnya nggak ada ya. Itu keren. Muridnya nggak ada. Oke, Mas Sony, terima kasih banyak atas pencerahan siang hari ini, dan ini so excited, so mind blowing ya. Dan saya rasa sangat mempermudah. Ini kalau baca buku tuh harus ribuan halaman kali ya untuk dapat kesimpulan gini gitu, karena wah udah deh, ini based on experience juga, mencari tahu tentang kesadaran ruh, jiwa. Apa sih jiwa itu 10 tahun belakangan ini ternyata dimudahkan dengan gambar yang sederhana tadi, dan itu sangat membantu untuk memberikan gambaran gitulah kira-kira. So mungkin final statement untuk season 3 episode 1, silakan Mas Sony. Ya, jadi hidup itu pembelajaran, kehidupan itu adalah sekolah, school of life, di mana semuanya lengkap, fasilitasnya lengkap, gurunya ada, rapotnya juga ada, kemudian berjenjang ya. Panjang gitu waktunya, karena yang belajar tuh roh. Kayaknya nggak mungkin deh kalau roh kita yang kekal abadi itu hanya belajar misalnya dalam waktu berapa kita hidup? 60 tahun, 70 tahun. terlalu sebentar ya Mas Sony. Tahu-tahu udah punya anak, tahu-tahu udah punya cucu, tahu-tahu cepet banget gitu kan hidup tuh kan. Jadi ini apakah bisa roh yang abadi itu belajarnya cuman hitungannya? Ada orang yang umurnya cuma 20 tahun, ada orang yang umurnya cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun, kan cuma segitu. Masa dia baru udah meninggal waktu umur balita misalnya kan? Masa rohnya belajar cuman dikasih waktu 5 tahun, mau berubah gimana caranya? Jadi ini pembelajaran yang kurikulumnya tuh udah disusun oleh Allah sedemikian hebatnya, sedemikian luar biasanya, dikasih fasilitas yang luar biasa. Bayangin alam semesta segede apa untuk cuman roh kita belajar gitu. Nah, untuk supaya itu kita harus sadar bahwa saya ini ada di dalam sekolah itu gitu loh, ya kan? Nah, ada di mana? Di halamannya, di kantinnya, di WC-nya, di mana? Ya harusnya ada di kelasnya gitu. Nah, di kelas. Jadi kalau mau keluar ya sekali-kali ke kantin boleh lah, tapi ya ke kelas lah gitu loh. Jangan pamitnya ke sekolah tapi nggak pernah ada di kelas gitu loh. Nah, orang-orang yang ada di kelas itu yang mendapat pelajaran-pelajaran itu gitu. Jadi lewat guru yang Allah udah utus, yaitu hati atau hati nurani, yang guru utusan Allah ini akan membawa ke guru yang sebenar-benarnya, yaitu Allah itu sendiri di dalam diri kita gitu, kira-kira begitu. Nah, kalau roh kita bisa dibimbing oleh roh Allah langsung dan menjadi pembimbing kita yang akan mengatur kita, maka Allah itu bisa berbuat segala sesuatu melalui diri kita. Makanya itu disebut khalifah gitu. Khalifah itu artinya pengganti. Itu dan sebaliknya, ya, tergantung kita mau bersikapnya seperti apa. Nah, ketika pelajaran spiritual itu udah tamat, ya berarti roh kita udah berubah, udah lulus. Nah, itulah ketika kita kembali kepadanya. Kira-kira gitu, Kang. Oke, terima kasih Mas Sony atas insight siang hari ini yang jadi episode 1 di season 3 ini. Mudah-mudahan perjalanan Iqra kita juga semakin seru. So, pasti kita akan menantikan episode-episode yang akan datang yang pasti lebih seru, lebih asik lagi, lebih dalam lagi, lebih mind-blowing lagi. So, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you Mas Sony, terima kasih. Thank you, terima kasih.